Hari ini kita rencananya bakalan restoran tour di mana tempat gua kerja nih teman-teman ya. Supaya kalian tahu gimana sih suasana atau tempat kerja di restoran, atau kita sebut di sini warung ya. Warung lo ya. Aduh sorry, gua mau benerin ini dulu nih seatbeltnya. Jadi kita bakalan mau lihat kayak tour lah, mestinya tour. Kita mau lihat gimana ruangan restoran, gimana tempat gua kerja ya, supaya kalian bisa tahu ya suasana atau situasi tempat kerja. Mungkin kalau kalian yang datang dari Indonesia terus langsung bisa bekerja di restoran, kita bisa lihat gimana bentuknya atau kerjaannya, atau sekalian sama gaji-gaji nanti gue terangin di dalam video ini. Pokoknya tonton dulu video gue sampai habis supaya kalian jelas, supaya tidak banyak ekspektasi yang terlalu tinggi begitu kalian datang ke Amerika. Wah, ternyata gajinya segini gitu ya. Jadi kalian tuh harus melalui proses yang cukup panjang ya. Jadi proses kita ini masing-masing, nggak semua proses kita dan teman-teman yang lain itu sama ya. Kita punya proses dan perjuangan masing-masing yang harus kita laluin ya. Karena rezeki dan keberuntungan laki-lakian itu nggak semua orang punya keberuntungan yang sama gitu ya. Laki yang sama atau nasib yang sama untuk berjuang di Amerika gitu ya. Pokoknya ikutin terus video gua, jangan kemana-mana, jangan di skip jangan di skip iklannya. Kalau bisa tonton sampai habis guys, dukung gua biar sampai penontonnya banyak ya, biar sampai subscribernya banyak. Nanti kita bisa hangout bareng di Jakarta ya. Kalau kebetulan gua juga ada rencana mau balik ke Indo itu ya. Nanti bulan Juni tanggal 16 itu flight gua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kalian semua ya, subscriber di si Andi Vlog ya. Pokoknya sehat selalu buat kalian semua. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Kebetulan cuacanya hari ini panas banget guys. Udah masuk summer di sini ya. Ini panasnya sampai 90 hari ini. Gokil nih men. Jadi perjalanan dari apartemen ke restoran itu kira-kira sekitar 25 menit guys ya, dari safe house Nah ini kalau kalian lihat nih, ini tadi habis mampir beli sesuatu, beli bensin di pom bensin. Itu udah mau nyampe. Ini tadi perjalanan itu sekitar 25 menit. Tinggal 2 menit lagi sampai ke restorannya gitu ya. Jadi kita mau bikin video, bingung juga sih namanya apa sih kalau di Indonesia, tour ya. Restoran tour aja ya, tempat kerjaan gua gitu ya. Ini kita udah mau nyampe kebetulan, tinggal berapa menit lagi ya, nggak lama ya. Di depan nih guys. Ini gue liatin pemandangannya lewat sunroof. Kanan kirinya tuh hotel-hotel kayak gitu tuh guys. Nah ini hotel baru bangkrut nih, kemarin dibongkar ya. Nah ini restorannya nih guys. Udah sampai kita. Kebetulan kita dikasih fasilitas employee car. Jadi ada mobil karyawan sini. Kita bagian nyupir tuh bebas siapa aja untuk nyebutin siapa yang bisa ikut di mobil ini guys. Nah ini mobilnya kira-kira. Sampai kita nih guys. Halo, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Hari ini gue lagi ada di tempat kerjaan ya guys. Rencananya sih mau bikin video tour restoran ya, jadi kalian bisa tahu kalau kalian kerja di restoran tuh dalamnya seperti apa sih ya teppanyaki. Pokoknya sebagian besar kurang lebih itu hampir sama model dan bentuknya ya. Ya pokoknya berjejer meja-meja grill gitu ya. Sekarang kebetulan kita lagi ada di Wasabi, lokasinya ada di Beechwood, Cleveland, Ohio ya. Kita langsung ke dalam. Nah ini depan kita pintu masuk ini ada kayak kolam-kolam ikan gini nih guys. Air terjun, ini kan pemandangannya kalau kalian lihat. Nih, air terjun. Di sini mereka piara ikan koi ya. Biasanya punya ini kayak gini, kalau kayak gini orang Cina guys. Karena ikan koi itu adalah ikan yang membawa keberuntungan bagi mereka.
bagi mereka, bukan bagi setiap orang. Ya, sekarang kita bakal masuk aja deh ke dalam. Nah, ini udah pintu depannya seperti ini guys. Kalau kalian masuk di sini, kalian bisa lihat meja resepsionis. Kalian bisa kerja di sini kalau jadi resepsionis, cuma bagian terima telepon atau reservasi, ditulis reservasi buat weekend, weekday berapa orang kayak gitu ya. Langsung aja kita masuk ke dalam. Ini kayaknya ada gudang ya, seperti gudang gitu. Atau oh ini gudang kayaknya. Nah, kita masuk, ini ada ruangan dining roomnya, ada 12 meja guys. Di sini tempat kita dimana kita selalu beraksi di depan tamu ya. Jadi hostess tadi kerjaannya cuman masukin tamu. Kalau misalnya ada tamu datang dari depan tadi tuh, dari sana tadi dia ambil buku menu, anterin tamunya ke meja. Nah itu kerjaannya resepsionis, masukin meja, suruh duduk tamu. Habis itu tugasnya nyalain grill ini nih guys, diputar aja gini ya. Nanti kalau kita mulai masak, fan ini kita nyalain guys. Ini fannya sama lampu ada di atas, tombolnya seperti ini. Dan ini bisa masuk 8 sampai 10 orang ya, atau mungkin bisa lebih kalau mereka ada party besar. Nah, ini temboknya ada tulisan wasabi guys. What's up baby. Nah setelah itu waiternya atau servernya datang ke tamu, ke meja ini yang udah ada tamunya, misalnya udah ada tamunya, dia taking order. Habis itu ambil minuman, terus sending ordernya ke belakang ke kitchen helper. Jadi otomatis dari komputer ke kitchen helper tuh ada kayak stroke keluar gitu ya. Nah itu bagian kitchen helper untuk menata orderannya guys. Ini mejanya kita hitung dari sini guys. Ini meja nomor 1, 2, 3, 4, terus ke sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 guys. Ini ruang utamanya ya. Kalau mereka ada private party gitu, kita bisa lari ke hostnya, itu bisa nganterin ke room private party di sini. Nah di sini mereka sediakan 4 meja guys. Sama itu misalnya kalian bawa orang 20 orang atau tamunya 20 orang, bisa dipartiin di sini guys. Kira-kira seperti itulah ya ruang ininya, ruang tepanya. Nah, ini di sebelah sini kita lihat ada section sushi bar sama bar minuman ya. Nah, meja diningnya itu seperti ini guys. Nah ini untuk kalian kalau makan di sini nggak mau kena asap, kalian bisa duduk di sini makan. Dan itu sushi barnya sebelah sana. Kalian bisa order sushi, terus tukang sushinya atau sushi chefnya bikin di belakang itu, di belakang mejanya mereka. Nah, kira-kira seperti ini. Nah itu di depan itu ada bar minuman ya, bartender. Tugas bartender itu jadi situ. Oke. Ini di sini juga ada private party juga buat dining table guys. Tapi ini dimatiin lampunya, gelap ya. Kalau kalian mau nyantai atau cuma makan dessert atau appetizer, kalian bisa duduk nongkrong di situ sambil lihat TV. Nggak pesen minuman juga nggak apa-apa, karena pesen minuman itu bebas. Kalau kalian masih mau minum bir ya silakan duduk di situ, kalau enggak ya nggak apa-apa. Terus sekarang kita langsung ke dapur ya. Ini dapurnya nih. Ini section komputer ini. Kalau kalian jadi server, kita pencet order di sini, nanti keluarnya di sana di tempatnya kitchen helper. Ini ruangan sectionnya server di sini ya. Ada cooler apa segala macam di sini. Terus ini ada minuman-minuman ringan, tempatnya ice batu. Di sini ada gelasnya, di sini ada tempat sup sama air panas ada di sini. Ya. Terus ini buat section to go guys. Ini ada chopstick, ada ini buat tubuh-tubuhnya. Ada sake mesin. Dapur. Oke. Watching a video Tadi pakai pisau kiwi itu kemana? Pisau apa? Kiwi yang potong carrot tadi. Itu di situ kayaknya. Hah? Di situ kayaknya. Nggak ada. Nggak ada, berarti ditaruh sini tempat pisau lah. Nggak ada. Inilah di sini lah. Dapurnya. Bukan nih lihat semua ini. Ini dapurnya. Ini dapur preparean. Sini Okta lagi masak. Dulunya apa lagi? Lu masak apa nih, Tek? Daun jeruk lah. Daun jeruk. Di dalam ada daun jeruk, cabai. Udah asap ya?
Hah? Lagi masak apa namanya? Sambal bumbu goreng, sambal goreng ati ya? Ini ya? Ya, ini bikin sup gede buat sup tamu nih guys. Dan ini sectionnya kitchen chef. Ada fryer, ada stove, kompor, ada grill gitu. Fannya di atas seperti biasa. Terus ini pokoknya sectionnya ice maker. Terus ada sectionnya dishwasher di situ. Nah di sini untuk cuci kayak salad gitu ya, kita mau kasih udang atau salad kita potong-potong di sini cucinya. Ini ruangnya harus bersih dari kumannya, kita selalu bersihin. Dan di bawah kalau simpan sabun sama sanitizer atau bleach di bawah guys. Yang buat makanan tuh, nah ini saki nih, saki. Ini kereta ada baterai motor barusan habis masak, kita cuci dulu ya. Ini guys, air panas. Lalu bersih. Ini ada butter, telur, saus, yam sos. Ini terus ada minyak goreng, ada teriyaki di sini. Jadi harus lengkap sini. Ini alat masak ini spatula sama pisau-pisaunya ya. Garam, salt pepper, terus ada garlic dari butter. Ini semua harus kalian siapin di kereta supaya kita bisa lebih comfortable masaknya. Ini kereta gua nih guys, satunya ya. Sama bentuknya. Keretanya juga sama. Ini ada selalu ada pipi point. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke coolernya, khusus makanan-makanan yang bisa disimpan di sini yang bukan buat ice ya, kalau biar segar kayak sayur-sayur, telur, mentega semua di sini. Carrot atau segala macam onion ya. Susunannya seperti ini. Terus sebelah sana itu udang dan bagian sini meatnya guys. Ini meat semua di sebelah sini di rak ini. Karena kalian sekarang kita lagi tutup ya, mereka pada masukin semua di sini supaya bahan makanannya selalu segar guys. Ini freezernya ini kita stok ayamnya ya, di frozen semua, udang semua di sini, salmon yang frozen di keep di sini supaya lebih fresh lagi dikeluarin nanti kalau kita waktunya prepare. Nah ini section nih berantakan men, karena ini tempat ganti baju kita ya. Kecil tapi minimalis tapi oke lah. Sekarang kita keluar aja. Terus yang ini tempatnya soy sauce ya, sake semua. Ada soy sauce buat masak di sini semua. Terus ada ini tadi yang ada tempatnya apa namanya, minuman yang tadi ya, kayak Coca-Cola, root beer semua ini ada di sini. Nah ininya di sini, boxnya di sini. Terus dikeluarin dari drink maker tadi ya, pakai gas. Oke. Guys, kira-kira seperti itu tur restoran tempat kerja gua sekarang kali ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat kalian kalau tempat kerja di restoran itu seperti apa sih. Banyak yang bertanya kan ya. Kira-kira seperti itu kurang lebihnya. Semua restoran Jepang atau restoran Hibachi atau Asia restoran kira-kira ya sebesar itu isinya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat kalian ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao dulu guys ya. Kalau kerjaannya busboy itu tugasnya cuma ngambilin piring kotor dari meja ini kalau tamunya udah selesai makan. Terus mereka udah cas bilnya dari servernya ke tamu udah dicas bilnya. Baru busboy begitu tamunya mau pergi, mereka angkatin piring-piring, gelas-gelas kotor atau bol-bol seperti ini ya. Diangkutin pakai kayak bucket gitu ya, kayak bak ya kalau di Indonesia namanya. Dibawa bareng itu semuanya, satu kontainer satu bak itu ke belakang pakai troli guys. Jadi nggak susah kok kerjaan di sini. Kayak server tugasnya ada masing-masing, terus chef juga tugasnya ada masing-masing, prepare atau dan lain-lain ya. Ada sushi chef juga kerjanya sendiri-sendiri di bagian section sendiri-sendiri, mereka prepare sendiri-sendiri untuk persiapan kalau restoran udah mulai buka gitu ya. Jadi sebelum kita mulai buka restoran itu biasanya mereka prepare dulu masing-masing di tempat sectionnya masing-masing guys. Kira-kira seperti itu. Kali ini gue juga mau menjelaskan ya soal kayak gaji atau
hour kita di sini. Kayak Hibachi Chef itu kita dibayar profesional itu biasanya 2 minggu sekali. Jadi dari gaji itu gaji basic misalnya berapa, misalnya 2,5 plus tip. Nah dibagi 2 itu 2 minggu sekali, terus plus tip tuh hari-hari tip itu kita kebagian gitu. Nah dari busboy juga bisa kebagian tip dari, biasanya server tuh ngasih dari tip dari total tip dibagi 2, dibagi chef sama server. Habis itu server bagi ke busboy, terus chefnya bisa bagi ke kitchen helper kayak gitu. Itu biasanya begitu ya, sebagian besar restoran Hibachi itu begitu pembagian tipnya. Tapi ada juga yang pakai cara sistemnya itu 9% dari sale penjualan. Nah seperti di sini ini kita pakai sale 9% tipnya dari penjualan buat chefnya ya. Kalau servernya itu tipnya dari tamu kayak gitu itu. Nah kalau busboy itu kira-kira pendapatannya itu kurang lebih ya, basically-nya itu sekitar berapa dolar gitu 1 jam, atau mereka juga bayar harian gitu ya. Mereka bisa terima sampai 1.500 gitu. Kalau server kurang lebih hampir sama, antara 2.000 sampai 2.500, atau bahkan mungkin sampai 3.000 atau sampai 4.000 gitu ya. Tapi kalian harus melalui proses yang panjang untuk training atau belajar dulu. Nggak begitu dari Indonesia datang ke sini langsung minta dapat atau gaji, wah berekspektasi mana mas gaji 4.000 di sini gitu. Nggak bisa, kalian harus melalui proses dan rezeki kalian masing-masing. Kalau helper itu biasanya dibayar gaji bulanan ya, bulanan. Kadang-kadang ada juga yang pakai tip kalau helper. Itu helper juga ada yang helpernya kitchen chef, ada juga helpernya Hibachi gitu ya. Terus kalau kitchen chef itu biasanya juga sama, itu biasanya bulanan, itu berapa mereka bayar, kira-kira sekitar 2.500 sampai 3.000. Dan kalau helper itu sama seperti busboy kira-kira ya, sekitar 1.200 sampai 1.500 atau bahkan sampai 2.000 ya. Terus bagian cuci piring itu biasanya mereka bayar bulanan gitu. Ada yang restoran kasih tip sama mereka, ada juga enggak gitu ya. Dan cuci piring ini biasanya berkisar sekitar 1.200 sampai 1.500 atau bahkan sampai 2.000. Tapi pernah di sini terakhir itu kita di tempat kerjaan gue nih ya, dibayar 3.200, 3.000 sampai 3.200 itu cash. Nah seperti itu ya kira-kira untuk gambaran gaji, supaya kalian tidak salah paham menanggapi video-video yang gue explore sama kalian. Kira-kira seperti itu ya, lumayan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian guys.